Shalom Koyao. Ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana saya bersama pasangan saya menghabiskan waktu berdua melalui masak-memasak. Jadi ini bebek-bebek yang akan kami ambil. Kami ambil dua ekor bebek. Kemudian kami akan membuat papeda menggunakan bebek-bebek ini. Jadi saya dengan pasangan saya mengambil bagian yang berbeda. Saya bagian perbumbuan. Ada cabai, ada serai, ada kunyit, ada daun bawang, ada bawang putih, lengkuas, itu saja. Ya, itu saja. Kemudian ini saya iris kasar, kemudian saya chopper menjadi lebih halus tapi tidak halus sekali. Jadi dia sedikit kasar, sedikit terasa bumbunya. Dan setelah ini kami akan melanjutkan dengan pemutaran papeda sagu. Ya, ini sagu yang belum diputar atau belum dicampur, belum masak. Kemudian ini bumbu-bumbu halusnya. Yang kuning itu yang tadi saya chopper. Kalau yang itu yang cabenya itu sudah ulek-ulek dari sebelumnya. Ya, ini Pak Su lagi meniup api, kemudian memasukkan cabai, lalu kemudian memasukkan bumbu halus berikutnya yang saya baru chopper tadi. Jadi kami masak di luar, kami masak di tempat yang berbeda ini ya. Dekat tempat kami mengambil bebek peliharaan Pak Su ya. Oke, lanjut kami. Nah ya, saya mendampingi pasangan saya dalam membuat kuah papeda ya. Nah, ini adalah membuat kue papeda. Setelah itu, ini papeda yang telah kami putar menggunakan air panas. Jadi air dimendidihkan dulu, kemudian disiram ke sagu yang mentah tadi. Ya, ini penampakan belum masak. Ini Pak Su menambahkan air biar kuahnya nanti banyak. Lalu saya lupa menginformasikan bahwa dalam masak-memasak ini saya juga menggunakan daun salam dan jeruk. Sebenarnya ada daun kunyit dan ada daun kunyit ya, dan ada daun pandan. Lanjut, ini pemandangan di belakang rumah ya. Oke, kami merasa. Ini saya menambahkan masako yang dibeli oleh pasangan saya. Kami harus beli 5 menit dari rumah ya. Karena di rumah hanya ada masako atau penyedap rasa yang kaldu ayam. Jadi sudah terberes. Tapi tidak apa-apa, taruh banyak jadi. Angkat begini, Pak. Orang. Ampun kesal. Soalnya tidak ampun kesal, hanya ampun untuk rasa sendiri. Panas weh. Satu kali rasa enak, ternyata masih ingin rasa karena enak. Memang rasa ini, kalau satu kali enak berarti ingin rasa terus. Seolah-olah ingin menambahkan penyedap rasa. Jadi ini penampakannya sebelum masak. Tada! Ini adalah penampakannya ketika dicampurkan sagu yang telah diputar tadi menggunakan kuah bebek ya. Jadi bebeknya model begini. Mantap, bebek. Oke, setelah itu kita mulai makan. Di sini ada iparku atau ipar saya 2 orang, lalu saya memberikan mereka juga ya. Sebenarnya saya lagi ajak bicara dengan mereka. Cuman mereka di samping pasangan suami istri dan saya di depan kamera. Ya. Oke, lanjut. Saya akan memakan papeda saya. Seperti biasa, muka tampak antara enak dan tidak, dan ternyata memang enak. Oke, 1, 2 sendok, 3 sendok, dilanjutkan dengan pembagian duit. Asik. Duit THR, walaupun cuma 200, tapi ini duit, jadi perlu dibagikan. Lanjut lagi kita makan, dan makan sampai habis. Jadi kali ini saya tambah 2 kali ya. Nanti yang pertama tadi itu yang mangkuk hijau putih, dan sekarang pakai piring. Oke. Ini kami tidur, kemudian bangun. Ini tangga rumah kami yang kami tempatin untuk tidur, dan ini di belakang rumahnya. Ini saya lagi menunjukkan 3 titik tempat barapeng ya. Kami barapeng, dan barapengnya itu ada di gereja, di lingkungan gereja. Titik pertama, ini titik kami yang di belakang gereja itu yang kelompok kami. Kemudian selanjutnya ada titik
kelompok berikutnya itu di dekat gereja, dan titik terakhir di seputaran rumah pendeta ya. Oke. Ini daging sapi yang dibagikan secara cuma-cuma. Ya, saya akan mencucinya, lalu saya mencampurkan dengan jeruk nipis, bawang putih, dan masako sapi. Setelah daging sapi dimarinasi, saya akan oven di sini, oven listrik ya. Oven listriknya itu sudah lama tidak digunakan, jarang digunakan, dan saya tidak menggunakan mentega karena mentega atau margarin tidak ada, jadi saya menggunakan minyak sayur. Oke, ini kita chop dia selama, ya kemarin saya chop selama berapa jam ya? 1 jam kurang lebih, dengan api 200 sampai 230 derajat Celcius. Ya, sambil menunggu saya akan makan dulu. Makan daun pepaya dicampurkan dengan daun singkong, ditumis merata pakai sambal, enak, maknyos. Oh, oh. Hmm. Padahal sudah 2 hari atau 3 hari, tapi ternyata masih enak. Lanjut, setelah makan saya memantau kembali oven saya, dan tadang, begini jadinya. Oke, dan ini saya keluar dulu untuk memetik cabai maupun jeruk nipis. Jadi ya, maju, balik kanan lagi, jalan lagi ya, jalan. Oke, dengan lenggangnya saya jalan. Tadang, balik ke langkah pohon cabai, kita memetik cabai. Cabainya ini kesian sudah tua, jadi hanya menghasilkan berapa cabai saja. Oke, lanjut jalan lenggang ke pinggir kali Okaya. Ya, di sana saya akan menemukan jeruk nipis. Tadang, jeruk nipis akan dicampurkan dengan cabai 1 biji saja ya, karena takut tidak habis. Cabainya saya hancurkan seperti demikian, lalu saya tambahkan jeruk nipis, air perasan jeruk nipis. Setelah itu saya campurkan dengan kecap manis. Oke, kita campurkan begini, kemudian kita akan cocol-cocol dengan daging sapi yang dibakar tadi. Oke, ini penampakan daging B2 bersama sayur-sayurannya yang telah dikukus, dikasih tetangga. Terima kasih tetangga, love you. Oke, lanjut, saya akan mengecilkan sedikit daging bukan B2 ya, daging sapi yang telah saya oven tadi. Dan saat mengiris, karena kamera di depan mata, bukan di depan mata, depan tangan saya dan paha saya, sehingga saya sedikit kesulitan dalam mengiris daging sapi. Tadang, begini penampakannya, siap dihidangkan. Oke, selanjut makan ini saya menunjukkan sambal yang telah saya campur tadi, kemudian saya lanjut makan. Jadi ini makan sebenarnya ditemani dengan suara kali Okaya. Jadi kali Okaya di belakang rumah, dan bunyinya itu zerr, bunyi terus setiap hari, tidak pernah berhenti karena air mengalir terus ya. Jadi tentunya kita akan mendengarkan bunyi-bunyi kali Okaya. Lanjut, saya minum air botol yang super duper besar. Oke, tidak disponsor atau di endorse, ini memang murni kesukaan. Oke, lanjut makan lagi. Lanjut makan lagi dan makan lagi. Ini dagingnya super empuk ya. Apa ya dia punya bahasa restoran itu, juicy ke apa, pokoknya enak. Dan saya lanjut dengan mencocol di sambal sederhana yang saya buat tadi, sambal kecap. Tidak terlalu pedas tapi maknyus, ada rasa manis, rasa asam, cuman tidak ada penyedap rasa, tapi enak. Oke, selanjut makan. Setelah itu saya akan mengupas mangga. Jadi mangga yang didapatkan ini adalah mangga dari kabupaten sebelah ya. Pak Sud rela-rela pergi ke kabupaten sebelah untuk membeli buah-buahan, dan ini salah satu buah yang saya pesan. Saya pesan yang ukuran besar agar saya makan puas, walaupun sekilonya itu 40.000. Kayaknya saya hampir dapat 2 kilo dengan buah yang sama kayaknya. Lanjut, saya bagi-bagi seperti begini, lalu saya makan dengan nikmat. Ini rasanya seolah-olah sangat manis, tapi ternyata habis makan gigi saya asam, karena memang
bukan di pohon tetapi masak setelah diperam. Demikianlah video singkat saya. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Koyao.